setelah lulus baru belum bisa praktek tuh. Jadi harus selesai dulu internship namanya. Jadi 6 tahun tuh menjadi dokter tuh? Belum Boleh ngobatin orang? Udah boleh, cuman belum bisa praktek mandiri dia. Covid tuh kayak jadi salah satu trigger sih, melihat gimana bahwa ternyata kesehatan sendiri atau bahkan dokter aja itu sama sekali tidak bisa serta-merta jadi solusi gitu. Bisnis itu tentang untung rugi itu jelas. Tapi kalau kita ngomongin bisnis kesehatan, lagi-lagi ada beban lain sebenarnya. Karena kita ngomongin kesehatan tuh kita ngomongin kualitas hidup. Kualitas hidup tuh nggak serta-merta tentang cuan kalau orang bilang. Dr. Reza Haryo Yudanto. Halo, benar ya? Betul sekali. Benar ya? Usia 29 tahun. Duh, jangan sebar-sebar gitu dong umurnya. Oke, kesibukan apa nih? Apa kabar? Baik. Sekarang kembali jalan yang benar. Apa tuh jalan yang benar tuh gimana jadi, tuh? Sebelumnya saya dokter gitu ya, jadi umumnya praktek gitu dan betul tahun-tahun sebelumnya saya praktek dan membangun klinik gitu di Semarang. Cuman sekarang sempat ngurusin bisnis juga sebelumnya bisnis macam-macam lah ya. Dan alhamdulillah sekarang diberi kesempatan buat fokus lagi di dunia kesehatan di baik itu bisnis klinik, terus juga ngebangun public health consultant sama bikin NGO sih berhubungan sama ibu kader kesehatan gitu juga sih. Jadi sebentar itu sekarang saya kesibukannya. Ini 360 derajat nih berarti ya? Iya, jadi sempat dokter beralih businessman terus kayak sekarang balik lagi ke dunia kesehatan, cuman isunya lebih ke public health. Oke. Sebelum kita lebih jauh nih terjun ngulik tentang apa yang lo lakukan sekarang, keahlian lo gitu ya. Gue dapat info nih dari teman-teman yang di belakang kamera ini gitu kan. Lo ini kan by profession dokter, tapi latar belakang keluarga lo kan berangkat dari keluarga militer nih ya. Correct me if I'm wrong. Biasanya kalau misalkan latar belakang militer gitu ya, bapaknya atau mungkin ibunya, itu kecenderungannya anaknya ngelanjutin di karir yang sama. Tapi lo enggak nih gitu. Lo memilih jalur kesehatan sebagai dokter. Itu beneran lo yang pengen atau lo gimana? Ceritain dong ke kita-kita. Ya, jadi mungkin biasanya teman-teman yang mungkin keluarga militer gitu-gitu memang mungkin bukan militernya sih, mungkin karena memang melihat awalnya role modelnya emang keluarganya ya profesi seperti itu, jadi mungkin lebih kebayang dan heavy influence lah di keluarga gitu. Cita-cita lo apa dulu? Dokter, dari kecil banget. Oh ya? Emang kecil jadi banget. Bukan jadi tentara gitu? Bukan. Oke. Itu yang aneh juga sih sebenarnya. Jadi emang dari kecil tuh saya kebetulan 2 bersaudara ya. Kalau saya pengen jadi dokter, kakak saya pengen jadi insinyur dulu dari kecil banget. Jadi nggak ada yang pengen jadi tentara nih, nggak ada nih? Nggak ada. Walaupun emang tuh profesi-profesi anak kecil dulu ya, emang dokter, astronot gitu-gitu kan biasanya. Cuman emang waktu itu pengen jadi dokter, terus tapi semakin bertumbuh tuh semakin tahu kenapanya gitu. Akhirnya terutama pas SMA sih menggali. Oh kayaknya senang untuk nggak klise sih, kayak membagi kebaikan gitu. Pengen berbuat baik tuh lebih bermanfaat, lebih optimal. Karena emang saya dari dulu pengen jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu, dan senang rasanya bikin orang lain senang tuh jadi makin rasa hidup gitu ya. Jadi emang dan saya lihat profesi kayaknya ada 2 nih yang kunci nih. Satu, kalau nggak dia emang guru atau dia pengajar atau dokter, kayaknya dokter tuh bisa ngasih influence yang gede banget buat orang, terutama pasien-pasiennya. Dan kayak spektrumnya tuh luas banget nggak sih? Jadi dokter tuh bisa ngobatin siapapun, profesi apapun, pekerjaan apapun tuh bisa gitu. Dan itu yang saya lihat kayaknya dari segi influence bisa, dari segi pembelajaran juga bisa buat saya gitu. Jadi kayak dokter tuh profesi yang punya nilai yang besar sekali buat hidup sih, terutamanya. Oke. Berarti tadi lo bilang dari kecil memang udah punya cita-cita sebagai dokter, terus kemudian boleh dibilang makin yakin ketika SMA, oke nih kayaknya jalanin jalurnya adalah menjadi seorang dokter gitu. Nah, kita pengen tahu, gue jujur pengen tahu ketika tadi lo bilang di SMA gitu ya, kayaknya lo makin yakin dengan dokter, lo udah ada bayangan belum dokter kayak apa sih pada saat itu? Biasanya kan orang kalau pengen jadi dokter, misalkan dokter anak, dokter kandungan. Nah, lo sendiri gimana? Dulu pas SMA tuh memang belum banyak role modelnya. Bahkan keluarga saya juga nggak ada dokter sama sekali sebenarnya. Dari keluarga ibu, udah juga nggak ada yang dokter gitu. Misalnya yang bisa jadi saya role model, kayak saya tanya-tanya tuh nggak ada. Tapi SMA mungkin punya banyak kakak kelas ya, alumni yang mungkin memaparkan gitu sebenarnya apa sih yang dikerjain profesi sebenarnya. Walaupun memang nggak konkret ya, taunya cuma kayak dokter sekolahnya lama, terus kayak mahal, mungkin mahal RB
bagi mungkin kalau misalnya sekolah-sekolah negeri yang memang cukup subsidinya cukup banyak, mungkin nggak kayak saya misalnya merasakan gimana lumayan terjangkau untuk sekolah kuliah kedokteran. Jadi itu yang kedua, saya juga nggak ada paparan sama sekali, dan mungkin karena ngelihat dokter ya udah berpraktek terus profesinya jadi spesialis dan seterusnya, jadi terpaku di situ saja. Dan dulu memang saya kayak merasa kayaknya seru ya jadi spesialis dokter dan mengembangkan di sana, dan fokusnya lebih ke kebermanfaatan tadi. Itu jadinya lebih ke sana arahnya gitu. Oke, interesting. Nah, terus kemudian lo bisa achieve your dream gitu ya sebagai dokter, lo masuk kedokteran UI ya. Gitu. Nah, pendidikan dokter tuh kan setahu gue lama ya. Emang kuliahnya 4 tahun, tapi pada akhirnya untuk bisa beneran menjadi dokter it takes berapa lama? Jadi kok jabar aja kali ya. Boleh. Jadi rata-rata tuh kita namanya sarjana dulu. Itu 4 tahun. Sarjana itu 3,5 sampai 4 tahun biasanya. Oke, normal lah ya sama kayak jurusan lain ya. Betul. Jadi kalau misalnya lihat wisuda, dokter wisuda ya itu wisuda awal ya, wisudanya wisuda sarjana. Berarti itu udah dokter tuh? S1 belum. Belum. SKED singkatan sarjana kedokteran. Oke. S1-nya. Nah, setelah 3,5 sampai 4 tahun tadi, lanjut lagi tuh pendidikan profesi. Itu kurang lebih 2 tahun lah kalau di UI ya. 4 tambah 2 udah 6 nih. Betul, sekitar segitu. Nah, setelah itu ada ujian kompetensi nasional dulu. Setelah lulus baru belum bisa praktek tuh. Jadi harus selesai dulu internship namanya. Jadi 6 tahun tuh menjadi dokter tuh? Belum boleh ngobatin orang? Udah boleh, cuman belum bisa praktek mandiri dia. Dia belum punya, ibaratnya belum punya izin prakteknya tuh belum ada gitu. Jadi nanti dia akan internship dulu. Biasanya kita di setiap tahun bisa beda-beda sih skemanya, cuman kalau saya dulu emang bisa milih nasional, kita bisa milih di daerah-daerah yang mana dan mungkin diprioritaskan ke kakak kita ya, misalnya KTP kita segala macam, jadi nanti bisa balik ke kampungnya gitu, atau misalnya ke daerah-daerah yang kita pengen. Gitu, jadi kesana arahnya baru setelah setahun baru tuh mungkin keluar tuh izinnya. Jadi total 7 tahun? Kurang lebih sekitar segitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nonton tayangan ini baru masuk kedokteran tahun 2024, berarti kalau mau jadi dapat gelar dokter dan boleh praktek itu 2031. Nah, ya bener ya? Bener berarti ya? 7 tahun kalau lancar gitu. Tapi teman-teman pasti kan pinter-pinter semua, jadi lancar semua. Itu 7 tahun dokter umum? Dokter umum, betul. Kalau dokter spesialis? Nah, itu beda lagi di spesialis. Jadi kalau di dunia profesi itu ada kedalamannya lagi ya. Jadi dokter umum pun dibagi-bagi lagi spesialisnya, spesialisasinya. Jadi beda-beda tuh tiap spesialis. Ada yang memang rata sih sama sih 4 sampai 5 tahun. Paling cepet deh. Paling cepet dokter apa ya? Dokter kurang lebih 4 tahunan lah mungkin. 4 tahun juga? 4 tahun. Jadi total 11 tahun. Rata-rata segitu ya, rata-rata. Dan biasanya lebih panjang lagi sih. 4 tahun, berarti 2035 teman-teman. Gitu. Jadi 4 tahun untuk bisa dapet gelar dokter spesialis. Spesialis kurang lebih ya. Jadi kalau masuk 2024 nih, Dokter Reza tahun ini ya, gitu teman-teman angkatan 2024, berarti kalau mau jadi dokter umum itu baru bisa di tahun 2031. Ini nggak ada jalur fast track nih. Jalur apa dulu nih? Kan kalau kita misalkan di taman-taman bermain kan ada jalur fast track nih. Yang kalau dokter nggak ada tuh ya? Wah, kayaknya lumayan nggak ada ya? Susah sih. Jadi itu udah jalur normal tuh ya? 7 tahun tuh ya? 4 tahun dapat gelar sarjana. Rata-rata lah ya tuh. 3 tahun tadi internship dan tes. 2 tahunnya profesi sumpah dokter, baru internship, baru bisa praktek tuh. Plus tambah 4 tahun lagi kalau mau pursue dokter spesialis gitu. Kalau pinter banget, mungkin nggak jadi 4 tahun, jadi 2,5 tahun gitu. Kan ada tuh, kalau teman-teman kita dulu bisa ya namanya junior kan nggak tahu ya. Uniknya kedokteran itu lagi-lagi dia ada minimum kompetensi yang perlu dipelajarin, sehingga waktu yang ditentukan itu biasanya sudah memenuhi standar minimal yang perlu dipelajarin. Jadi biasanya nggak ada yang cepet-cepetan tuh. Nggak bisa yang jadi itu nggak kayak jurusan lain kan. Kita kalau dulu by the way kan gue jurusan ekonomi gitu ya, lulusnya sih nggak telat-telat amat, cuman dulu teman-teman gue banyak tuh yang 3,5 tahun udah lulus. Nah gue kan 4 tahun lebih nih, jadi kayak minder gitu kan. Wah, gue termasuk yang belakang nih ya. Kalau dokter tuh ya udah sama ya gitu ya, nggak ada yang bisa sama. Tapi mungkin bedanya kalau di S1-nya ya sarjananya mungkin ya bisa ambil double degree misalnya. Tapi kalau profesinya justru teman-teman kedokteran tuh lebih harapannya lebih punya pengalaman lebih justru. Jadi kalau cepet-cepetan mau takutnya nggak dapat kompetensinya, karena kan praktik dia ketemu pasien, karena lagi ini masalah pengalaman ya. Kalau sebintar apapun teorinya, ketika ketemu pasien akhirnya komunikasinya kurang baik, terus kayak mendiagnosis pasien akhirnya bermasalah,
Dan itu nanti akan panjang urusannya, sehingga I see. jangka waktu yang ditentukan tuh harusnya sudah cukup lah untuk memenuhi kompetensi yang diperlukan. Oke. Nah ini makin menarik. Tadi lu bilang 7 tahun untuk akhirnya sekarang lu udah gelar dokter berarti ya? Alhamdulillah. Udah punya apa sih kalau dokter tadi kan pendidikan profesi berarti punya surat izin praktek. Ada surat izin prakteknya, terus kayak ada lembar kompetensinya memang Ada surat izinnya ya? Izin betul. Gitu. Lu udah 7 tahun ya kan? Ngabisin waktu sedemikian lama terus lu jadi pengusaha. Ngapain sih? Ya dulu emang Kok tuh pengen mengabdi? Gimana sih? Jadi memang nggak tahu ya, memang pengusaha itu entah DNA. Karena keluarga ada dari ibu tuh beberapa yang pengusaha gitu. Terus utamanya lebih ke kalau saya lebih ke ngambil mindsetnya sih sebagai entrepreneur gitu. Saya ngeliat mindset entrepreneur tuh menarik banget karena itu bukan tentang berbisnis gitu, tapi itu tentang gimana kita menemukan solusi atas permasalahan, terus kita bikin sesuatu yang sustainable. Itu yang saya menarik buat saya kembangin sebagai mindset. Nah terus akhirnya tapi di sisi lain juga industri kesehatan juga saya lihat di Indonesia masih sangat bertumbuh. Dan waktu itu setelah internship, btw saya lulusan COVID, jadi pas selesai internship saya pas COVID tuh, zaman-zaman COVID, jadi rasain banget lah gimana chaosnya pas COVID. Terus saya ngeliat emang tidak meratanya sistem kesehatan kita, ngeliat gimana aksesnya juga terbatas. Makanya waktu itu kepikiran bikin klinik atau bisnis pertama, bukan bisnis pertama sih, tapi bisnis yang ke arah healthcare ya, pertama klinik, karena ngerasa kayaknya bisa berdampak banyak sih ke masyarakat dan melihat secara langsung industrinya seperti apa. Karena mau nggak mau ya, kesehatan tuh tergantung juga sama fasilitas kesehatannya gitu, mau nggak mau ya. Dan di sana saya belajar banyak. Kalau ke bisnis kurang lebih ke sana. Cuma walaupun sempat akhirnya diperbantukan lah keluarga. Akhirnya makanya saya bilang sempat ada gap di mana saya akhirnya harus fokus ngerjain bisnis lain, bantuin keluarga dan segala macam. Gitu. Di luar kesehatan gitu. Jadi memang kalau soal bisnis dan entrepreneurnya ini memang juga ada background dari keluarga juga ya. Jadi itu yang mempengaruhi lu juga. Akhirnya lu mau nggak mau selain sebagai seorang dokter atau tenaga medis, lu juga akhirnya terjun juga di dunia entrepreneur gitu ya. Nah, nanti kita akan deep dive nih soal bisnis lu. Nah mungkin gue mau ngomongin sedikit soal profesi lu dulu. Karena tadi kan kita udah sempat ngomongin soal apa yang dibutuhkan untuk pada akhirnya bisa dapat gelar gitu. Lu dapat gelar dokter kapan? Berarti 2020 ya, 21 ya, pas COVID. Lagi tinggi tuh ya, lagi puncak-puncaknya tuh. Gelombang awal-awal ya. Apa? Delta, Alpha, apa sih tahun 2020 berarti ya? 2020. Ya itulah ya teman-teman, nanti koreksi aja deh di bawah. Kita juga udah lupa dengan segala istilah-istilah pada COVID pada saat itu. Pada saat itu boleh ceritain nggak? Mungkin in short way, tantangannya sebagai seorang tenaga medis baru dapat gelar dokter, kemudian lu kayak langsung diterjunkan di situasi yang pelik gitu. Itu mungkin lebih ceritainnya gini kok, gimana perspektif dari seorang tenaga medis yang baru dapat gelar dokter di situasi pandemi atau situasinya mungkin di luar kebiasaan atau kondisi normal. Oke. Jadi mungkin biar gampang ya, misalnya biar teman-teman juga dapat gambarannya bahwa saya ceritain salah situasi dulu ya. Jadi memang kondisinya COVID itu zaman awal-awal itu kan sangat banyak hoax dan ketidakpastian gitu ya di dunia kesehatan. Ini sembuh apa enggak, sakitnya berapa lama, kematian tinggi, vaksin belum ada waktu itu. Gitu. Jadi emang sangat tidak pasti. Bahkan teman-teman saya yang udah banyak tersebar di seluruh Indonesia itu juga ngerasain gimana dampaknya gitu. Jadi kondisinya Puskesmas tuh bisa dibilang sangat chaos sih. Jadi hampir tenaga medisnya pun kena COVID gitu loh. Belum lagi pasiennya. Jadi emang sangat tidak kondusif situasinya. Rumah sakit juga bednya tuh kurang segala macam, oksigen kurang. Jadi mungkin ngalamin teman-temannya fase itu. Nah, jadi bayangkan tenaga medis yang memang kita terjun menggunakan jas hujan waktu itu. Oh ya? Pernah kan lihat kan? Iya, tapi itu kan, lu ngalamin. Jadi waktu itu pas fase pertama saya lebih support teman-teman yang sudah berangkat duluan waktu ISIP. Jadi mereka ada gelombang satu COVID kan, waktu itu saya yang bantuin untuk nyiapin APD-nya waktu zaman dengar zaman APD belum. Itu lu pakai jas hujan yang Batman apa gimana tuh? Itu yang ponco gitu. Apa yang 2 setel? Kita sampai malu sama COVID-nya ya, ini kok dokternya ini
Tapi lu beneran serius? Gitu. Lu beneran karena waktu itu mungkin kalau teman-teman ingat kita memang ini ya kekurangan APD ya buat teman-teman tenaga medis. Tapi tadi lu sempat mention bahwa lu sampai ada di momen harus pakai jas hujan gitu ya. Simply yang penting ada alat pelindung betul diri. pelindung pakai apapun waktu itu ya. For how long? Sampai akhirnya dapat proper APD. Mungkin nggak begitu lama ya, karena emang waktu itu distribusinya juga belum bagus, sementara butuh cepat ya. Jadi emang mungkin nggak begitu lama waktu itu, tapi yang jelas kita sesegera mungkin kita support gimana biar proper lah ininya ya, APD-nya. Tapi sebagai konteks bahwa emang waktu itu APD itu masih hal yang memang belum lumrah di banyak orang karena emang stoknya terbatas dan segala macam. Itu juga di PR waktu itu ya. Cuman saya juga membantu teman-teman gimana kita bikin database seluruh Indonesia. Waktu itu kita bikin gerakan namanya CoHope, Collaboration for Hope. Waktu itu saya coba ngebangun sama teman-teman di UI gimana bisa bikin database kebutuhan APD seluruh Indonesia dari jejaring teman-teman kita yang dokter yang sedang internship. Waktu itu kita data semua real jadinya kebutuhan APD-nya, jumlah bed-nya, segala macam. Jadi data itu kita sebar tuh ke beberapa NGO lain untuk membantu mereka juga lebih tepat sasaran ngasih bantuannya. Jadi awal-awal kayak gitu sih. Dan barulah saya gelombang berikutnya saya berangkat internship dan waktu itu COVID juga masih tinggi dan ada gelombang 2, gelombang Delta waktu itu kalau ingat saya juga ada di posisi itu juga. Gitu. Ada yang pengen gua make sure sih dalam arti gini. Ketika pada saat itu lo bahkan diturunkan, kebetulan lo baru aja selesai internship ya. Nah pada saat itu mungkin bisa jadi ini gue nggak tahu udah sempat jadi berita atau enggak, tapi kalau emang sudah please remind us, tapi kalau emang ini belum please tell us. Apakah pada saat itu dokter-dokter yang mungkin baru-baru masuk internship, baru dapat SCAT itu juga ikut turun untuk karena waktu itu isunya kita benar-benar kekurangan tenaga medis kan? Kayak gitu nggak sih? Ya itu nyata banget. Jadi teman-teman yang masuk kedokteran kesehatan ya itu akhirnya dibantukan juga waktu itu karena mungkin bukan sebagai yang frontlinernya ya, karena mungkin tetap butuh profesionalitas lah untuk di depan gitu ya, karena emang berhubungan sama nyawa pasien segala macam. Tapi untuk teman-teman tenaga medis yang lain yang mungkin di sekolah pun itu diberbantukan dalam konteks yang lainnya. Biasanya tadi ya lebih ke arah support secara platform gerakannya, bantu untuk mendata, bantu untuk membuat membantu kayak kemarin teman-teman saya juga bikin yang untuk bantu bikin distribusi makanan, vitamin kayak gitu ya. Itu juga teman-teman mahasiswa juga dilibatkan dan level pengabdiannya juga mungkin bukan yang frontliner banget tapi juga kayak diberbantukan di ranah yang mungkin sesuai dengan kompetensinya kayak gitu tuh sangat diperbantukan sih akhirnya. Karena emang SDM terbatas gitu. Termasuk yang masih kayak baru semester 5-6 gitu ikut nggak tuh kira-kira? Pada saat itu ya? Gue soalnya utamanya sih mungkin yang sedang profesi sih, mungkin sudah mulai berbantukan. Tapi yang masih S1 biasanya utamanya disupport untuk tadi berkolaborasi membuat gerakan-gerakan atau memantau secara lebih lebih jarak jauh lah biasanya. Atau membantu dalam support system yang lain gitu. Nah, dari COVID itu kan sebenarnya coba kita lanjut ya. Sekarang alhamdulillah kita udah udah selesai lah melewati badainya gitu. Tapi pasti ada lesson learn-nya kan. Karena kan itu benar-benar boleh dibilang kita mungkin runtuh ya kali ya. Kondisinya pada saat itu dari sisi apapun ya, sosial, ekonomi, kesehatan apalagi obviously. Nah, apakah faktor COVID itu ya yang lo alamin pada saat itu yang akhirnya tadi lo bilang lo di awal memperkenalkan diri sebagai public health practitioner juga. Apakah COVID itu momen itu yang akhirnya jadi reason lo terus akhirnya untuk ini gue harus terjun lebih jauh deh. Jadi diantaranya memang COVID tuh kayak jadi jadi salah satu trigger sih melihat gimana bahwa ternyata kesehatan sendiri atau bahkan dokter aja itu sama sekali tidak bisa serta-merta jadi solusi gitu loh. Permasalahan kesehatan tuh kompleks sekali gitu. Bahwa COVID itu kayak melegitimasi sebenarnya bahwa memang serumit itu. Ini bukan masalah vaksinnya aja, tapi masalah gimana kita kepedulian bersosial. Jadi banyak hal yang saya pelajari dan
selama di kampus, selama COVID, saya kira sadar bahwa sebenarnya tuh pada akhirnya tuh obat TBC misalnya itu bukan lagi tentang tablet rifampicin, pyrazinamide dan kawan-kawan yang diminum 6 bulan. Bukan cuma itu gitu, tapi adalah kesejahteraan masyarakatnya gitu. Oke. Kalau kita ngomongin orang kena TBC, rumahnya nggak ada ventilasi, serumah isinya 10 orang, gizinya nggak teratur, mau ngapain kita gitu. Terus juga bahwa cara menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia tuh bukan serta-merta akses kesehatannya aja, bukan. Tapi pendidikannya sebenarnya pada perempuan dan keluarga. Itu kunci utama biar angka kematian bisa turun. Karena berhubungan sekali dengan pola hidupnya, kesadaran tentang kehamilan dan segala macam. COVID sama pembelajarannya bukan cuman bahwa solusi COVID itu bukan cuma vaksin, bukan. Tapi kita ngomongin apa? Kepedulian. Kita paham pendidikan, kepedulian. Kita pakai masker, jaga jarak. Itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Kalau pada akhirnya vaksin pun ada misalnya, tapi orang-orang masih abai dan nggak begitu benar-benar mau ngejalanin campaign itu, mungkin juga nggak secepat itu pertumbuhannya. Jadi di balik satu masalah kesehatan tuh banyak sekali hal yang perlu kita juga lihat. Belum lagi pembelajaran lainnya yang terkait sama masalah sosial, ekonomi dan budaya dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya akhirnya di meja praktek saya ada momen dengan frustasi juga ya, ketemu pasien yang sakit yang sama tadi sih. Saya ketemu pasien TBC yang sudah resisten obatnya, datang berkali-kali ke puskesmas dan pulang, dan saya akhirnya kunjungan ke rumahnya, ngelihat kondisi rumahnya yang sangat tidak mensupport dia gitu ya, dan keluarganya banyak sekali, satu rumah TB semua ternyata. Jadi saya di meja praktek tuh ngapain gitu terus ya, pasien datang saya obatin, pulang compliance jelek karena emang kerja dan segala macam. Terus saya cuma gitu aja gitu dan berhenti di situ. Apakah itu menjadi tenaga kesehatan, apakah sampai di sana? Atau enggak, bahwa ternyata ada hal lain yang bisa saya lakukan di luar jadi dokter yang di meja praktek aja. Tapi tadi ada namanya kesehatan masyarakat atau public health. Itu perspektif yang akhirnya saya lihat sepertinya punya relevansi yang besar terhadap tadi kalau kita tarik ke belakangnya, saya pengen punya manfaat dan influence yang baik kepada orang lain. Sepertinya selain menjadi dokter tentunya, tapi juga ada hal lain yang juga saya pengen aktualisasikan gitu. Oke, menarik nih. Dari penjelasan lo barusan nih ya, berarti kan yang gue tangkap ini public health ini tuh variabelnya kan banyak banget ya. Gitu. Tadi mungkin termasuk gue ya, teman-teman yang nanti dengerin ini juga mungkin tahunya public health ya berfokusnya pada kesehatan gitu ya. Ya paling mudah diidentifikasi mungkin ya preventif gitu ya, pencegahannya apa. Tapi tadi lo ngomongin juga soal sedikit menyinggung soal ekonomi gitu. Berarti kan ini cakupannya luas banget gitu. Nah, gue punya 2 pertanyaan sih buat lo. Ini saling berkait. Pertama, ke lo sendiri nih, dari sekian banyak variabelnya public health ini gitu, lo paling interest ataupun paling punya concern dari yang mana? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, give us an example. Mungkin di negara lain atau mungkin di Indonesia kalau udah ada praktek public health yang bagus tuh, yang seperti apa sih supaya gue, teman-teman yang menyaksikan ini gitu ya, kita jadi kita ngeh nih gitu, kayak gini gitu. Oke. Salah satu tagline-nya tuh kalau bisa ngomongin public health tuh sebenarnya kayak save million people at the time gitu. Jadi gimana kita bisa menyelamatkan banyak orang dalam satu waktu. Nah, definisi satu waktu ini apa sih sebenarnya? Yaitu biasanya public health tuh melekat sekali dengan kebijakan. Jadi riset-riset yang dilakukan itu punya dampak yang luas, namanya public health. Jadi gimana sebuah mekanisme sistem kesehatan ini bisa dilakukan, diatur di kebanyakan orang sehingga bisa berdampak luas. Karena banyak sekali masalah kesehatan itu sangat tergantung sama berbagai faktor lainnya. Ketika kita cuma lihat satu aspek aja, itu banyak aspek lain yang akhirnya tidak terpantau. Sehingga public health itu membuat sebuah sistem yang holistik dan komprehensif juga secara langsung ya. Contohnya seperti apa? Misalnya mungkin kita lihat di Indonesia paling gampang posyandu misalnya, mungkin pada kenal posyandu. Itu bagi negara-negara yang mungkin tidak melakukan posyandu, mungkin akan heran nggak kita gimana kok bisa segitu baiknya dalam artian membagikan buku-buku panduan untuk kesehatan ibu anak, terus memantau gizinya di lapangan segala macam. Jadi tablet
misalnya tablet besi yang kita kasih ke ibu, terus misalnya vaksin yang kita berikan, vitamin A segala macam itu semua adalah bentuk dari produk public health. Karena ketika ditemukan analisis sainsnya dan dia diduplikasi secara sistem. Jadi itu hal sederhananya. Nah, di Indonesia kenapa tadi ngomong ekonomi juga, kita ngomongin ngomongin insurans misalnya BPJS yang kita tahu juga. Jadi pada akhirnya kesehatan itu tentang membangun kesetaraan dalam akses dan semua orang berhak untuk mendapatkan itu karena dijamin oleh negara. Nah itu salah satu hal besarnya ya. Tapi hal kecilnya apa ya? Tadi kita melihat bahwa permasalahan kesehatan itu bukan cuma individu aja, tapi juga komunitas karena banyak sekali aspek yang terlibat, pendidikan, kesehatan itu sendiri, sosial, budaya dan lain sebagainya. Itu misalnya. Oke, lo sangat interest banget sama dunia public health gitu ya. Gue jadi kepikiran karena tadi ngomongin ada ibu dan anak, ekonomi. Ya karena gini barusan momen pemilu ya, gue jadi kepikiran makan siang gratis, susu gratis, iya. Kalau dipikir-pikir lagi gitu ya, itu kan yang dicoba disentuh itu kan sebenarnya adalah kesejahteraan dasar dari target programnya. Menurut lo seperti itu nggak? Nyinggung dengan public health ya. Coba kita bedah nih ya program capres ini ya, makan siang gratis. Pertama gini, kita kalau menganalisisnya kita perlu bikin framework dulu nih. Paling ada 3 dimensi yang perlu kita bahas. 1 dimensi politik, kedua dimensi sains, ketiga dimensi implementatif sama evaluasinya. Itu 3 hal yang sangat berbeda. Nah ini menarik buat kita bahas. Dan ini sangat berkaitan sama public health. Apalagi isunya makan siang tuh sangat itu kan gizi ngomonginnya, sangat relevan dengan kesehatan, jadi sangat nyambung lah. Pertama dimensi politik dulu kita lihat. Politik ini, frasa makan siang gratis itu untuk banyak sekali orang di Indonesia sangat mudah untuk dipahami. Jadi sangat mudah untuk dipakai untuk kebeli lah ya. Betul sekali. Jadi itu secara politik itu sangat mudah sehingga politik kita ngomongin apa sih? Kita ngomongin banyaknya suara dong, banyaknya berpihakan. Itu yang akhirnya dikedepanin. Jadi secara komunikasi politiknya tuh frasa itu sangat bagus dengan tujuan. Nah yang kedua kita masuk dimensi sains. Nah gimana caranya si makan siang tadi bukan hanya jadi barang jualan aja yang bisa milih orang, tapi gimana secara sains kita bisa benar-benar mengejawantakan menjadi produk yang relevan secara sains. Gitu. Sains itu kita ngomongin ilmu pengetahuan yang sebenarnya ilmunya udah cukup di sisi tumbuh kembang ya sebenarnya udah cukup kompleks dan kuat sih sebenarnya evidence-nya gitu. Jadi misalnya kita ngomongin makan siang, kita tuh punya porsi ya, kita punya kelas usia balita, terus ada remaja juga dan sebagainya, di mana masing-masing ini punya prioritas tentunya. Kalau di Indonesia misalnya, gimana implementasi makan siang ini bisa fokus misalnya ke pemberian makan buat balita dulu, atau kita bisa sebut biasanya makan tambahan kalau kita lihat di posyandu. Itu sangat relevan membantu misalnya yang Indonesia lagi butuhkan stunting nih, gimana bisa menghapus stunting, yaitu dengan tadi harapan ke sana. Yang kedua mungkin barulah anak sekolah, tapi tentu ini punya prioritas yang beda-beda. Sains yang ketiga ke implementasi, ini hal yang beda lagi. Gapnya tuh besar banget kadang-kadang, apalagi biasanya antara pemerintah dan di lapangan. Biasanya orang itu ya kadang-kadang nggak langsung ngejalanin ya, jadi punya ada gap tadi. Nah harapannya implementasi ini jadi kunci juga melihat visibilitasnya sih gimana ya untuk menyediakan makan siang misalnya untuk PMT misalnya makan tambahan untuk balita itu higienis, gizinya benar, terus distribusinya juga harganya bagus segala macam. Jadi itu aspek yang 3 dimensi yang menurut saya itu 3-3 juga public health, karena kalau kita nggak punya, kita sainsnya kuat tapi kita nggak bisa ngomongin secara politik bagus, ya nggak kebeli tuh. Gimana dewan-dewan ini bisa mengakses karena akhirnya ngomongin suara ya. Akhirnya sains hasil penelitian bagus itu tidak bisa serta-merta diaplikasikan karena mungkin secara komunikasinya nggak bagus. Tapi juga lihat implementasinya gimana, jangan-jangan sainsnya bagus, implementasinya juga kita nggak pikirin dengan matang, akhirnya nggak nyambung juga. Jadi public health berperan di semua sektor, jadi itu yang akhirnya melihat kesehatan itu secara utuh. Itu yang utama sih. Jadinya ini kalau kita nyambungin dari interest lo latar belakang lo, background lo sebagai seorang tenaga medis, kemudian tadi kita ngomongin ternyata interest lo saat ini memang di bidang public health, kemudian tadi kita sedikit
studi kasusnya ya dengan program salah satu capres, ternyata emang layernya nih kompleks ya. Tapi memang itu nggak tahu. Ada di level genting menurut lo? Menurut saya konteks gizinya Ya. genting sekali sih. Oke. Stunting nih menurut saya ancaman yang luar biasa besar. Jadi Indonesia mengalami fase yang menurut saya harus segera cepat-cepat kita atasin sih. Oke. Karena ini masalah generasi jangka panjang. Jangan sampai ini jadi isu-isu yang gorengan-gorengan politik aja sih. Jangan sampai itu sih harapannya. Dan itu penting sih. Oke. Penting. Karena tadi lo bilang genting, apakah itu juga jadi alasan lo punya bisnis di bidang kesehatan? Segenting itukah akhirnya ada opportunity bisnis nih gitu? Kesehatan sebenarnya Despite of ngomongin pengabdian ya. Iya. Tentu kalau kita ngomongin bisnis bisnis itu tentang untung rugi itu jelas. Tapi kalau kita ngomongin bisnis kesehatan, lagi-lagi ada beban lain sebenarnya. Karena kita ngomongin kesehatan tuh kita ngomongin kualitas hidup. Kualitas hidup itu nggak serta-merta tentang cuan kalau orang bilangnya. Nggak juga. Kita ngelihat dari mana kita mempertahankan atau kita menjunjung tinggi aspek itunya dari layanan yang kita berikan, dari SOP yang kita jaga, kualitas yang kita berikan. Jadi itu yang membuat saya juga jangan sampai saya bikin klinik misalnya asal-asalan, tapi kita kasih yang terbaik, dokter-dokter yang terbaik, SOP-nya kita benerin, kita bikin standar-standar mutu yang emang terstandarisasi sama nasional misalnya. Jadi itu sangat membantu ya. Jadi orang bukan hanya soal beli jasa, tapi juga mereka mendapatkan kualitas yang sesuai sama standarnya begitu minimal. Oke. Mungkin boleh dong dipromosin ke sini. Sebenarnya ini part of pengabdian ya teman-teman. Jadi pengabdian itu kan tidak harus selalu bernilai, maksudnya tidak harus selalu sifatnya non profit, bener ya? Betul. Gitu. Karena even dia bersifat profit oriented pun bisa memberikan dampak yang nyata dan besar gitu. Nah, jadi tadi lo bilang bahwa lo juga sekarang juga punya bisnis gitu. Jadi yang boleh di-share dong bisnis apa yang mungkin. Nah jadi sebenarnya kalau fokus tiga hal ya sebenarnya yang bidang sekarang fokusin fokus di healthcare semua sebenarnya. Satu klinik tadi namanya Klinik Kaluna. Ini klinik apa nih? Klinik dokter umum sebenarnya. Jadi dia ada dokter umum, dokter giginya, terus juga dia juga terima BPJS juga. Jadi di mana tuh kliniknya? Itu sekarang fokusnya di Semarang kliniknya. Gitu. Jadi warga Semarang, dan fokusnya di ibu anak memang terutama kesehatan perempuan gitu. Terus kliniknya emang lu desain fokus ke ibu dan anak. Utamanya dia ramah untuk ibu dan anak. Jadi secara gitu. Banyak program-program emang difokuskan untuk itu ya. Betul. Ini berarti relate dengan interest tadi terkait dengan public health yang lu tadi ya. Oke. Jadi secara bisnis juga nice. Sana. Tapi yang dua hal lain yang saya kerjakan sekarang justru mungkin dua hal ini yang juga heavy saya gitu. Jadi misalnya satu terkait sama public konsultannya namanya Healthpoint Consulting. Dia emang bantu banyak aspek gitu ya. Kita bisa bantu untuk develop misalnya ada masalah terkait sama sistem kesehatannya atau di daerah tertentu butuh bantuan untuk mengkaji suatu hal, itu kita bisa bantu. Bahkan kayak rumah sakit juga misalnya butuh bantuan untuk menganalisis suatu masalah, kita bisa bantu. Terus yang ketiga yang saya juga sedang rintis adalah NGO sih di bidang kader kesehatan atau saya namanya kawan kader. Jadi ini fungsinya penguatan sama advokasi untuk kader kesehatan di Indonesia. Jadi ini yang saya lihat setelah dalamin sekian tahun jadi dokter, lihat di lapangan secara langsung bahwa 60% tenaga kesehatan di Indonesia tuh non tenaga kesehatan dan non ASN. Jadi akhirnya banyak sekali lokal champion yang akhirnya bekerja di lapangan dan itu perlu penanganan yang khusus. Dan lagi-lagi penopang kita sebenarnya primary healthcare, layanan primer itu sebenarnya. Which is posyandu itu, puskesmas. Itu semua itu di sana sebenarnya yang harusnya kita optimalkan sebelum mereka semua akhirnya berjenjang ke atas ke rumah sakit. Jadi harusnya di sana lah yang saya jadi fokus utama, gimana memperkuat layanan primer kita melalui kader kesehatan. Itu yang sedang saya bangun NGO-nya. Teman-teman juga kalau mau berkolaborasi bisa banget. Jadi gimana kita nguatin kader-kader kesehatan Indonesia biar lebih berdaya dan kita bisa advokasikan biar hak-haknya terpenuhi. Itu yang utama saya. Dengan segala latar belakang lo, pengalaman lo, reason yang lo sampein tadi, ada yang pengen gue make sure lagi sih. Gue penasaran dengan segala pencapaian lo sampai hari ini nih kita take. Have you ever feel regret, disappoint with what you already achieved?
Wow. Alhamdulillah sih enggak sih. Jadi lo push terus Ya, jadi atau ada yang belum kesampaian? tentu keinginan banyak. Maksudnya banyak hal yang pengen saya coba buat, pengen coba kontribusikan. Itu banyak banget dan ruang itu masih luas gitu. Jadi kalau yang disesali sih enggak sama sekali. Justru banyak hal yang mungkin terjadi dalam hidup saya. Justru itu menjadi pembelajaran yang bikin saya akhirnya punya mindset yang lebih baik lagi ke depan bahwa lu tuh nggak apa-apa, lu tuh nggak ada untuk berhasil, lu tuh cuma untuk berusaha aja. Berhasil itu sukses apa enggak tuh urusan yang di atas gitu. Tugas kita manusia cuma berusaha. Itu yang lama-lama saya lihat nggak apa-apa kok ternyata di sini posisi ini, atau kayak pas lagi down nggak apa-apa kok ternyata. Dan hidup itu tentang perjalanan dan tentang tujuan. Jadi selama saya tahu tujuannya kemana, mau jalannya selikaliku apa, tapi saya tahu mau kemana, jadi insya Allah jadi tetap semangat sih jalaninnya kayak gitu. Oke, terus what's next? What's the biggest? Saya masih banyak banget sebenarnya, masih pengen sekolah, mungkin lanjut S2 di Lu public pernah health. ke Harvard juga kan ya waktu itu? Dulu lebih ke semacam course aja sih sebenarnya, bukan yang ngambil master gitu. Oke, jadi ini lo targetnya Pengennya pengen sekolah gitu, okay. Memperdalami lagi dan memperluas network sebenarnya utamanya, ngejalin network internasional dan terus juga ngembangin 3 hal tadi yang saya coba sampaikan sih di kesehatan, konsultannya, bisnis kliniknya, terus juga di NGO-nya juga. Jadi gimana biar 3 hal ini bisa berdampak lah buat Indonesia dan jadi pembelajaran saya lebih baik lagi. Dan tadi endingnya tetap gimana bisa bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang sih. Oke, jadi bakal ada hal gede yang bakal datang dari lo untuk dalam hal ini public health di Indonesia ya. Siap. Nah, itu sih utamanya. Oke. Robert Einstein pernah mengatakan. Kira gimmicknya tadi. Kita rehat sejenak. Oke. Potong gimmicknya sih Cornelius. Thank you bro. Oke. Atas waktunya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Siap Bang Dudu, thank you. Jadi kita hari ini udah ngebahas profesi tenaga medis kesehatan, public health practitioner kayak gitu. Teman-teman M-Friends pengen please request di komen or dimanapun tayangan ini bakal berada. Nanti kita bakal ngobrolin itu. Bye. Bye. Thank you. Thank you.